Baik, di sini saya akan menjelaskan cara ekstraksi pati yang digunakan oleh kelompok kami. Kelompok kami menggunakan metode ekstraksi pati dengan cara mover yang telah dimodifikasi. Pertama-tama, kacang kedelai direbus untuk dipisahkan kulitnya. Kemudian direndam dengan air dengan perbandingan 1:3 selama 3 jam. Selanjutnya, kedelai dipisahkan dari kulitnya, lalu dilanjutkan dengan proses ekstraksi dengan cara di blender. Nah, setelah itu, air hasil ekstraksi kacang kedelai didiamkan hingga terdapat endapan. Di saat endapannya dirasa sudah cukup, airnya boleh ditiriskan dan hasil endapannya itu dikeringkan. Nah, jadi deh pati dari kacang kedelainya. Tahap 1. Cuci kedelai. Tahap kedua, rebus kedelai. Tahap ketiga, angkat dan tiriskan kedelai. Tahap keempat, ekstraksi dan pengendapan. Kedelainya ke air panas. Setelah itu kita biarkan selama 3 jam. Setelah 3 jam kita saring untuk dikupas kulitnya. Lalu setelah itu kita akan melakukan penghalusan dengan menggunakan chopper. Kemudian kita akan mengekstraksi sari dari pati kacang kedelai dengan menambahkan air. Kemudian diaduk hingga tercampur. Setelah itu akan kita pisahkan dengan penyaring. Setelah itu kita akan melakukan penyaringan untuk mendapatkan ekstrak dari pati kacang kedelai. Tahap kelima, pengovenan endapan. Nah, jadi itu tadi merupakan proses ekstraksi dari pati kacang kedelai. Gimana nih teman-teman? Mudah kan caranya? Nah, sekarang kita akan membahas mengenai neraca massa dan aplikasi dari pati kedelai. Oke, yang pertama adalah neraca massa pembuatan pati kedelai. Nah, di sini biji kedelai yang dibutuhkan adalah 250 gram. Kemudian dilakukan perendaman selama 3 jam dengan penambahan air sebanyak 150 ml dan setelah itu dilakukan penirisan. Nah, hasilnya adalah kedelai dan juga hasil sampingnya berupa air dan juga kotoran. Nah, selanjutnya kedelai yang telah lunak ini dilakukan pengupasan dan akan dihasilkan kedelai tanpa kulit serta hasil samping berupa kulit kedelai. Nah, selanjutnya kedelai tanpa kulit tersebut dilakukan penggilingan dan menghasilkan bubur kedelai. Nah, selanjutnya bubur kedelai yang didapatkan itu tadi dilakukan penyaringan dengan penambahan sedikit air dan dihasilkan sari kedelai serta hasil samping berupa ampas. Nah, selanjutnya sari kedelai tersebut dilakukan pengendapan, selanjutnya dihasilkan endapan dan hasil samping berupa air.
Nah, selanjutnya untuk mendapatkan pati kedelai, maka dilakukan pengeringan dengan oven menggunakan suhu 50 derajat Celcius selama 20 menit. Nah, kemudian dihasilkanlah pati kedelai sebanyak 50 gram. Artinya, dari sebanyak 250 gram, hanya didapatkan sekitar 50 gram untuk pati itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah aplikasi dari pati kedelai. Nah, yang pertama itu adalah sebagai pengganti atau substitusi tepung terigu. Nah, kemudian dapat juga untuk digunakan sebagai fortifikasi pembuatan bakery dan juga pastry. Nah, demikianlah video ekstraksi pati kacang kedelai dari kelompok 3. Kami pamit undur diri. Terima kasih.